selamat malam. Kita ketemu nih teman-teman di Open House Bootcamp-nya Digicode, di mana kita pada hari ini ada webinar Design Thinking yang nanti bakalan kita bahas banyak nih tentang Design Thinking. Dan selain itu aku juga mau nyampein juga ke teman-teman nih kalau misalkan harapannya teman-teman ikut nih sampai sesi akhir kita nanti karena nantinya di tengah-tengah sesi akan ada info yang menarik pastinya. Selain itu juga nanti untuk teman-teman bisa ngeklaim sertifikat itu teman-teman tuh harus join sampai akhir. Jadi pastiin teman-teman join sampai akhir, nanti ada form absensinya. Nah, itu kemudian teman-teman isi lalu teman-teman nanti akan dibagikan sertifikatnya. Jadi teman-teman harapannya join ya sampai akhir karena kita bakalan seru-seruan bareng nih sampai akhir nanti. Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana gitu ya. Oke deh teman-teman. Sekali lagi juga kalau misalkan teman-teman gak ada kendala buat on cam, yuk boleh banget untuk on cam pakai virtual background yang udah dikasih di grup juga biar rame nih kelihatannya. Jadi nggak hanya Mas Jody aja atau nggak hanya aku aja yang on cam gitu ya teman-teman. Nah teman-teman boleh juga nih untuk on cam. Boleh teman-teman? Kalau yang bisa on cam boleh on cam ya. Nah, oke kalau gitu mungkin karena masih sepi banget kali ya, mungkin kayak aku mau mastiin nih teman-teman tuh ada nggak sih di sini boleh nih teman-teman kira-kira asal deh asal daerah teman-teman boleh deh di chat di kolom chat kira-kira teman-teman nih asalnya dari mana aja sih gitu. Ih, ada yang dari Bandung. Oke, halo Kak Eza, salam dari Jakarta. Oh, Kak Martina dari Sumatera Utara. Jauh ya Kak ya? Pasti di sana udah malam banget. Oh, ada dari Sidoarjo, Medan. Ada yang dari Sumut juga. Dan Pasar juga ada. Oke, oke. Ini benar-benar jauh banget. Dan akhirnya senang ya bisa ketemu teman-teman berkumpul di satu tempat yang sama gitu ya kita di Zoom dan harapannya ilmu yang kita dapat malam pada hari ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Oke, teman-teman, kalau gitu kita next dulu. Nah, sebelum itu aku mau ngenalin nih teman-teman. Ini kan webinarnya diajain sama Digicode ya. Kira-kira Digicode itu apa sih gitu kan? Nah, teman-teman, Digicode itu sendiri adalah unit bisnis dari PT Transformasi Digital Indonesia. Di mana kalau Digicode itu kita menyediakan platform pembelajaran nih teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman ikutin sekarang, kita kan ada webinar tentang design thinking dan kemudian nanti ada juga webinar tentang blue team atau red team. Nanti di hari Jumat ada pentest gitu juga kan ya. Terus juga selain webinar-webinar seperti ini yang kita adakan, kita tuh juga ada bootcamp nih teman-teman. Bootcampnya apa aja? Bootcampnya itu ada product development, terus juga ada bootcamp Blue Team Cybersecurity, bootcamp Red Team Cybersecurity, UI UX Design, dan nanti juga bakal ada Digital Marketing Bootcamp. Kalau misalkan teman-teman tertarik dan mau tahu info lebih lanjut, teman-teman langsung aja nanti kunjungi website Digicode yang bakalan dibagian juga di chat box. Oke teman-teman, oh iya, Digicode udah kenalan, teman-teman udah kenalan, kayak aku belum kenalan dari tadi ya. Oke teman-teman, jadi mungkin sesuai nama ya ada di itu juga. Jadi aku Devina yang bakalan nemenin teman-teman untuk selama sesi webinar hari ini gitu ya. Oke teman-teman. Nah, ini aturan selama sesinya berlangsung. Jadi mungkin selama sesinya berlangsung, teman-teman diharapkan ya punya perangkat yang koneksi stabil gitu ya, atau di minim distraksi, di tempat yang minim distraksi. Kenapa? Biar kita tuh belajarnya enak gitu ya. Jadi teman-teman paham dan nanti tersampaikan dengan baik gitu pesannya ke teman-teman. Dan teman-teman juga harapannya namanya di Zoom nih menggunakan nama lengkap nih teman-teman. Terus juga tadi ya, aku udah ngajak teman-teman untuk on cam. Jadi siapa yang boleh, kalau nggak ada berhalangan boleh on cam. Dan kemudian karena nanti bakalan ada rekamannya dari kita, jadi harapannya teman-teman tuh nggak merekam sendiri webinarnya gitu kan. Jadi nanti akan ada rekamannya dari kita gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nanti punya pertanyaan, pendapat ataupun gagasan, teman-teman tuh boleh banget langsung raise hand ataupun chat di kolom chat gitu ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan. Dan satu lagi, ini yang nggak kalah penting, kalau misalkan teman-teman mau share keseruan kita pada malam hari ini belajar design thinking, teman-teman boleh banget tag nih atau nggak foto nih kegiatan teman-teman tuh di malam apa nih malam Jumat berarti ya malam Jumat terus misalkan diupload nih ke Instagram dan jangan lupa tag Instagram @digicode.id gitu ya teman-teman.
Oke, aku next. Ini kita langsung ke mentor, teman-teman. Sesuai yang ada di flyer yang mana-mana gitu ya. Mentor kita pada malam hari ini tuh ada Mas Jody nih. Mas Jody itu juga sebagai digital product specialist. Jadi teman-teman nanti nih manfaatin nih teman-teman sesi ini gitu. Mau bertanya apapun tentang tentang design thinking ke Mas Jody tuh habiskan aja di sesi pada malam hari ini teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum aku lempar ke sesi mentornya, coba dong dari 1 sampai 10, seberapa semangat teman-teman untuk ikut dan menyimak materi kita pada malam hari ini. Kak Eza 1.000, nggak ada tandingan. Ini Kak Eza paling cepet ya tadi ya. Wah, ih Kak Eza aja nih, baru Kak Eza nih. Oh, atau kalau Kak Eza aja berarti teman-teman yang lain kita remove dari Zoom kayak. Nggak ada yang bercanda. Wih, banyak banget ya nolnya nih Kak Arifandi. Oke, ya remove tuh Kak Eza mendukung untuk remove. Wih, oke. Kayak powerful, nggak sabar. Oke deh teman-teman, karena teman-teman udah nggak sabar dan kayak aku juga nggak sabar dan di sini juga udah ada Mas Jody nih. Kita sapa dulu kali ya. Halo malam Mas Jody. Ya, halo malam, malam, malam. Oke, teman-teman udah semangat banget nih Mas untuk ikut dan menyimak materi kita pada malam hari ini. Ya, Mungkin saya juga. oke. Kalau gitu mungkin sesinya saya serahkan ke Mas Jody. Silakan Mas. Oke, ya, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih introduction-nya ya, Mbak Devina. Ya, sekarang kita mulai dengan sesi dari saya. Jadi, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya malam ini kita bersama di sini. Di sini temanya sebenarnya lebih ke brainstorming lah ya. Jadi saya pengen kalau memang ada yang mau nanya, langsung aja tanya. Gak usah nunggu-nunggu saya selesai sampai titik, mau masih koma, masih ngomong, jadi silakan mau nanya gitu ya. Gitu. Nah, uh, terus ini jadi saya kan akan membawakan sebuah tema yang namanya introduction atau mungkin pengenalan terhadap sebuah metode yang namanya design thinking gitu ya. Saya akan storytelling ya mengenai tema ini gitu ya. Yang mana sebuah sebuah metode ini sebenarnya mungkin sebagian besar startup dan perusahaan-perusahaan besar sekalipun gitu. Jadi goalnya goalnya dari sesi ini adalah punya bagaimana penting ini digunakan praktikal ya, secara praktis gitu ya. Dan langkah-langkahnya itu apa gitu ya. Terus bagaimana implementasinya. Terus mungkin saya akan sharing juga sejumlah pengalaman saya ya dalam membangun sebuah digital. Jadi without further ado ya kita mungkin mulai ini pada sesi di hari ini. Jadi saya share screen dulu. Ya, oke. Okay. Ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Kalau gitu, uh, nama Jody Kusuma kita. Ini CV saya secara singkat ya. Jadi saya memang sudah berada di dunia produk itu sejak 2014. Saya di dunia produk itu di industrinya industri telco dan saat ini sekarang di industri fintech. Jadi quite distant ya industri yang saya jalani. Tapi secara benang merahnya punya satu kesamaan lah, punya satu benang merah yang bisa menghubungkan bagaimana design thinking ini bisa membantu ya kami kita sebagai product builder itu bisa membantu untuk membangun sebuah produk yang memang relevan gitu ya, yang memang punya value dan memang dibutuhkan dan disukai oleh pengguna dan usernya gitu kan sebuah metode yang itu nantinya akan digunakan terus-menerus nantinya. Oke, sedikit aja ini CV saya. Jadi saya saat ini masih di dunia produk. Sama saya juga membangun produk digital, membangun solution solution juga yang digital yang terkait dengan finance technology. Oke, kalau gitu um, kita lanjut saja. Ya, jadi outline hari ini ya yang bisa saya sampaikan di hari ini sesi hari ini adalah kita akan belajar mengenai apa itu desain gitu ya.
apa itu pemahaman mengenai desain gitu. Terus kita akan mempelajari bagaimana kaitannya dengan istilah customer centricity. Karena design thinking itu sangat-sangat melekat dan tidak akan lepas yang namanya customer centric gitu ya. Terus kemudian saya akan sampaikan introduction kepada design thinking dan langkah-langkah stages-nya itu apa aja, dan terakhir akan Q&A. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ya, ya. Kita mulai simpel dulu. Ya, kita samakan persepsi ya, dimulai dari sini. Kita mulai dari yang simpel. Nah, jadi ketika kita membangun atau menjual, menawarkan sebuah produk gitu ya kepada pelanggan, kepada user, kepada konsumen, kepada apapun sebutannya ya, gitu ya. Siapapun yang mengharapkan, yang menikmati, menggunakan, mengkonsumsi nilai dari apa yang kita bangun, yaitu sebuah produk, itu akan memiliki nilai atau yang diharapkan oleh dari idenya gitu ya, adalah bagaimana seorang uh, pelanggan, consumer gitu ya, user itu bisa punya value gitu dengan apa yang mereka beli, mereka konsumsi gitu ya, pakai gitu ya, anything you call it gitu. Nah, kemudian ada sebuah, ya ini quotes yang katanya kata Henry Ford ya, mungkin di quotes ini juga cukup familiar ya, yang kita bisa tahu. Jadi dari quotes ini kita bisa tangkap gitu maksud dari quotes-nya Henry Ford ini. Apa? Sebenarnya user atau pelanggan kita itu tidak tahu apa yang terbaik buat dia, kecuali kita sendiri yang memang membangun produknya gitu. Karena pelanggan itu sebenarnya pada dasarnya nggak tahu apa yang mereka butuhkan gitu ya. Kalau kita tidak membuatnya untuk mereka gitu ya, kita nggak membuatnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekarang gini, yang paling simpel aja, kita kadang suka ngelihat pendapat apa penampilan saya bagus nggak sih gitu kan, kita selalu tanya orang lain gitu kan, orang lain yang punya pendapat yang lebih relevan, karena mereka yang ya tanda kutip menikmati penampilan kita. Sama juga seperti halnya kita sebagai product builder gitu ya, kita bisa mengetahui apa yang dimiliki, apa keinginan yang dibutuhkan oleh user kita, padahal si usernya tersebut tidak mengetahuinya gitu. Dan ada quote juga dari Steve Jobs yang mengatakan hal yang sama gitu ya. Apa kalau nggak salah, berikanlah sesuatu hal yang melebihi, bukan, berikan sesuatu hal yang mana pelangganmu itu tidak tahu bahwa itu dibutuhkan oleh mereka gitu kan. Tuh. Nah, jadi benang merah dari sebuah pemahaman dasar mengenai bagaimana kita memulai untuk sebuah design thinking adalah kita tahu dulu apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan beforehand gitu ya. Oke, nah let me tell you a story ya. Saya akan bercerita sedikit, nggak sedikit sih, mungkin panjang ya. Jadi ada yang ingat logo ini, mungkin pernah lihat, pernah ingat gitu ya, gitu, pernah pakai mungkin bahkan yang dulu-dulu. Logo ini adalah logo yang sekarang ini kalian semua, kita semua tahu ya. Gitu. Tapi dulu berawal dari ini, gitu. Berawal dari yang simple, gitu ya. Berawal dari apa namanya kebutuhan yang sebenarnya fundamental, gitu. Jadi kita kan tahu ya, aplikasi yang logonya ini yang sekarang kita sering pakai itu kan sudah banyak banget fiturnya gitu ya, apa namanya apa fitur sama fungsi-fungsinya juga gitu ya. Kita bisa beli makanan di situ, bisa beli mesen, bisa pesan tiket kereta di situ, tiket kereta ya, KRL di situ ya. Ya kalau pesan taksi udah jelas lah ya, ya taksi online ataupun ojek online itu jelas. Tapi ada banyak fungsi yang di situ yang sebenarnya dulu itu belum ada gitu ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah dulu tuh gimana ceritanya gitu kan. Waktu itu awalnya bagaimana munculnya si unicorn ini kan. Nah, jadi begini.
Jadi dulu tuh saya quote dari apa ya statementnya Mas Nadiem Makarim gitu ya, katanya begitu. Uh, Gojek itu lahir karena adanya mismatch antar supply dan demand, dia bilang begitu. Karena adanya mismatch antar supply dan demand. Maksudnya gimana? Nah, jadi di satu podcast dia cerita gitu ya. Dia bilang begini, waktu itu dia bilang Nadiem Makarim gitu ya. Saya tuh waktu dulu tahun berapa sih? Tahun 2000 berapa ya? 14 tahun 14. Jadi waktu sebelum terbentuknya terciptanya Gojek itu saya sering mobile gitu kan di Jakarta tuh. Banyak tujuan yang saya tuju dalam satu hari. Ya, infonya kan waktu itu dia sebagai seorang konsultan ya, konsultan dia dia datang ke kantor-kantor itu kan pekerjaan dia memang seperti itu. Nah, suatu saat dia butuh berada di tempat lain dengan cepat gitu kan. Di Jakarta weekdays siang-siang gitu ya. Yang mana dia lihat pada saat itu sulit dia mendapatkan cara untuk bisa ke tempat yang dia tuju itu dengan cepat. Gitu. Karena waktu itu Jakarta ya macet lah gitu kan. Kalaupun mau nyari uh, alat transportasi umum gitu ya, ya kalau kita bicara bis kota gitu kan, bajai waktu masih ada bajai gitu kan, itu kan nggak nyaman gitu ya. Selain nggak nyaman, ya lama juga sampainya. Akhirnya, ya udah saya cari ojek pangkalan. Dulu kan zaman waktu itu kan ojek itu ojek pangkalan namanya. Nah, carilah ojek pangkalan, cuma ternyata susah nyarinya gitu, susah nyarinya gitu kan. Terus kalaupun apa namanya kalaupun harus dapat satu ojek itu kadang suka lama gitu ya. Dan permasalahan juga nggak cuma itu gitu kan. Banyak masalah yang lain gitu. Jadi makanya berangkat dari situ dan dia merasa apa ya masalah ini bukan masalah saya aja gitu. Banyak orang yang pasti mengalami masalah seperti saya gitu kan. Gitu. Jadi dia juga melihat bahwa banyak orang-orang di Jakarta waktu itu yang kesulitan untuk nggak berkendara ya, maksudnya menggunakan transportasi umum, kesulitan dia untuk mendapatkan transportasi yang nyaman, yang cepat gitu ya. Gitu. Nah akhirnya um, dia lakukan analisa gitu, apa nih yang terjadi gitu kan. Gitu. Nah ternyata ada satu insight yang dia bisa ambil mengenai mismatch supply dan demand ini gitu kan. Jadi mismatch-nya tuh supply itu ada tiga hal yang dia tangkap gitu. Jadi opang itu atau ojek panggalan itu are concentrated di dalam satu poin aja gitu. Jadi kalau kita pernah ingat zaman-zaman opang dulu ya, ojek pangkalan itu pasti berada di satu tempat ngumpul, tapi cuma di situ aja. Gitu. Entah di dekat stasiun, entah di dekat apa namanya terminal gitu ya, atau mungkin di dekat perumahan-perumahan tertentu gitu ya. Gitu. Nggak pernah ada secara merata di ibu kota Jakarta ini merata gitu ada gitu pasti terkonsentrasi dari situ tempat. Dan kedua, mereka most likely oversupply gitu. Jadi tidak tidak apa namanya terlalu banyak opang yang mangkal, tapi nggak sebanding dengan orang-orang yang make jasa opang itu gitu. Karena waktu itu ojek pangkalan banyak banget memang gitu ya. Terus ketiga, opang itu struggle dengan earningnya. Nah karena tadi oversupply itu gitu ya, akhirnya apa? Ya nggak semua orang bisa dapat income yang apa ya yang apa namanya yang merata dia akan dapat terus gitu setiap hari gitu. Jadi opang itu kan dia berdasarkan ya orang yang datang nyamperin pangkalan ya dia dapat dapat sumpang ya kalau nggak dapat ya sudah gitu kan gitu. Nah jadi apa masalah supply-nya di situ. Nah kemudian ada di demand gitu. Demand-nya apa? Demand-nya adalah yaitu kayak tadi masalahnya si Mas Nadiem Makarim itu dia butuh
Ya, dan orang-orang yang berada di Jakarta itu ya butuh easy dan convenience transport. Jadi butuh alat transportasi yang mudah, yang cepat dapetinnya gitu ya, yang nyaman juga gitu. Nah, terus kemudian people juga menginginkan traffic proof dibilang. Traffic proof itu maksudnya ya kalau naik taksi memang nyaman gitu, ber-AC, tapi kalau udah macet itu nggak traffic proof, berarti dia udah pasti akan mengalami telat atau lama di jalan gitu. Kecuali kalau dia naik apa namanya? Naik Gojek kan gitu ya. Nah, terus yang ketiga one convenience fee charging gitu ya. Fee charging tuh pengennya tuh kalau kita misalnya ke ya ojek pangkalan pasti ujung-ujungnya apa? Tawar menawar gitu kan. Jadi waktu itu kalau kita pakai ojek pangkalan kita nggak akan punya satu standar harga yang sama gitu rata-rata ya secara umum. Kalau dia udah ngelihatnya di tempat rame gitu ya dan jaraknya jauh gitu, kadang si ojek pangkalan itu suka nembak gitu. Bang dari sini ke Blok M berapa bang? Biasanya dari apa? Dari HI ke Blok M berapa misalnya gitu kan? 50.000 gitu kan, nembak aja bodoh gitu kan. Tapi akhirnya tawar-tawar dari situ jangan 50 deh, 30 akhirnya tawar-tawaran. Cuma kan nggak semua orang nyaman dan fasih dengan metode tawar menawar seperti itu gitu kan. Nah itu yang terjadi. Jadi akhirnya apa? Dengan adanya mismatch supply dan demand ini, jadi ya singkat ceritanya muncullah atau lahir yang namanya Gojek atau ojek online atau apa aplikasinya yang bisa memanggil ojek kapan aja di mana aja gitu ya, dan harganya pun convenience juga gitu ya, seperti kita tahu lah, seperti kita yang udah sering pakai juga gitu. Nah jadi dari cerita ini sebenarnya kita bisa tangkap bahwa untuk menciptakan sebuah produk itu kita harus benar-benar memahami environment-nya dari calon pelanggan kita atau kondisi atau pain point-nya mungkin kalau kita bisa bilang dari pelanggan-pelanggan kita gitu. Gitu. Nah, jadi seperti itulah cerita sejarahnya Gojek pada saat itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk mengenai uh, design thinking itu sendiri gitu ya. Kita perlu tahu yang namanya produk ya, karena dalam sebuah design thinking outputnya adalah sebuah produk gitu kan. Nah, produknya seperti apa yang harus dijadikan output dari design thinking ini gitu kan, goalnya gitu kan. Kita harus punya satu persepsi yang sama. Jadi produk itu definisi banyak kalau mau di search di Google itu banyak ya. Search saja what is a product itu. Pendapat persepsi banyak. Tapi saya bisa saya bisa yakinkan bahwa dari semua dari semua persepsi atau semua pengertian itu gitu ya. Semuanya punya satu uh, keyword yang serupa semua gitu ya. Keywordnya apa sih gitu kan? Itu yang saya merah-merahin tuh. Jadi address customers need or desire gitu ya, satisfy want or need gitu ya, terus tangible attribute yang satisfy customer. Jadi semuanya pasti kita membuat satu hal yang bisa memenuhi gitu ya, mengadres kebutuhan dari customer kita gitu. Maksudnya gimana sih, kenapa harus begini gitu pemahamannya, karena cara rata-rata kadang suka lupa bahwa kalau kita membangun sebuah produk itu point of view-nya bukan kita gimana cara kita membuat produk yang bagus gitu ya dengan resource yang kita miliki, tapi kita suka lupa kita harus mikirin apakah produk yang bagus itu dibutuhkan oleh pelanggan kita atau tidak gitu. Sering terjadi apa namanya produk yang dibuat itu hanya berdasarkan ya misalnya kultur dari perusahaan atau resource yang ada dimiliki oleh perusahaan ini atau ke apa expertise dari orang-orang yang membangun produknya tanpa melihat kebutuhan dari pelanggan itu sendiri gitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi background bagaimana harus memulai design thinking itu adalah kita harus memahami dulu apa yang namanya produk, apa yang namanya customer gitu ya. Nah, kemudian
Nah, ini sebuah kita mulai ikut berpikir lagi nih. Sekarang kita coba lihat gambar ini. Nah, terkadang produk yang kita desain gitu, itu tidak, kita udah dengan cermat dan teliti kita bangun konsep produknya, kita bangun uh, timnya bahkan gitu ya, kita siapkan semua resource-nya, dananya, semua gitu, itu siapkan. Jadi bagus, produknya bagus nggak? Bagus. Kepake nggak? Tidak, sayangnya gitu kan. Karena apa? Ekspektasi user itu tidak tidak tercapaikan oleh apa yang kita buat gitu. Gitu. Ini sering terjadi kenapa? Itu melupakan yang namanya unsur dari kebutuhan pelanggan itu gitu ya. Karena itu suatu hal yang terkadang kita sebagai product builder itu suka carried away dengan apa yang kita bangun saat ini di depan meja gitu kan. Kita punya resource nih, kita punya bukan data lah, kita punya tren produk yang sedang berjalan ya, apa misalnya sekarang lagi zamannya AI gitu kan ya. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu hype dengan AI karena AI menurut saya belum terlalu mature enough Indonesia itu untuk bisa mengimplementasi ya produk-produk yang berbasis AI. Walaupun kita sudah pakai AI, sebenarnya udah selama ini kita pakai gitu kan. AI itu ada dua, ada predictive AI dan generative AI gitu. Jadi bedanya apa? Predictive AI yaitu yang sering kita search di Google gitu ya. Kita kalau misalnya ketik rumah makan Padang gitu ya, baru ketik rumah makan Padang di, itu udah keluar kotanya, di Jakarta, di Bandung, di Medan, di Solo semua ya. Itu predictive AI kayak gitu tuh. Jadi predictive AI oke, kita bisa jalan. Tapi kalau generatif mungkin itu lebih dalam, itu di sesi yang lain mungkin ya. Anyway, baik lagi ke produk design ini gitu ya. Nah, jadi ini yang sering terjadi gitu loh. The ugliest truth yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan-perusahaan berbasis teknologi secara umum gitu ya. Banyak kita sering mendengar kan startup yang bangkrut gitu kan ya. Banyak startup yang sudah dibangun, sudah dapat pendanaan seri A, seri B, seri C gitu ya. Akhirnya bangkrut, tutup gitu kan. Hanya karena masalah itu produk market fit itu kan seperti itu. Karena produk yang dibuat tuh nggak market fit gitu kan. Itu istilah yang bisa kita bahas di bootcamp nanti ya, mungkin dengan saya. Jadi produk yang dibangun itu tidak market fit. Akhirnya apa? Kita udah semua ngeluarin semua resource, kita udah ngeluarin semua biaya bahkan gitu ya. Nah, tapi goalnya tidak tercapai. Jadi ini adalah sebuah abuse terus yang terkadang terjadi. Ini adalah suatu real case yang terjadi. Nah, nah jadi tadi sempat saya bilang fundamental dari sebuah desain thinking adalah kita harus memahami dulu yang namanya customer centricity gitu kan. Nah, jadi apa sih customer centricity gitu kan? Jadi ada sebuah nafas ya yang harus kita kita terus ingat gitu, kita terus jadikan sebagai fundamental dalam membuat sebuah desain thinking adalah kita harus benar-benar memahami customer needs. Kita harus benar-benar mendevelop produk yang relevan untuk mereka gitu ya. Dan kita juga harus mengimprove nama customer satisfaction. Kenapa? Kita nggak cukup membuat suatu produk itu yang bisa hanya untuk digunakan dalam waktu pendek gitu. Kita pengen produk yang kita buat itu yang terus berkesinambungan, dipakai dengan jangka panjang, bahkan kalau bisa growth terus. Nah, jadi customer centricity adalah perpaduan dari ya membangun sebuah customer journey, membangun sebuah experience, dan kita membangun sebuah value. Jadi seperti inilah customer centricity. Nah, key point-nya apa? Gitu ya. Key point-nya adalah produk yang kita buat itu harus bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Kayak tadi tuh cerita Gojek tadi. Masalah orang tuh seperti halnya masalahnya si Mas Nadiem Makarim itu gitu kan. Gimana caranya kita bisa bergerak di kota Jakarta yang begitu macet gitu ya, dengan cepat, dengan mudah, dengan nyaman, gak harus gontok-gontokan harga gitu ya. Kadang kalau misalnya udah tawaran-tawaran sama opang kan itu suka ya udah deh 50.000 gitu kan. Gitu. Jadi solve problem. Gitu. Nah kemudian satisfy need. Gitu ya. Kita tadi udah lihat bagaimana pemahaman
apa namanya pengertian sebuah produk itu ya, kalau di mana-mana pasti benang merahnya adalah bagaimana satisfy needs dari user ataupun calon user kita. Dan terakhir untuk increase value, ya kayak tadi ilustrasi yang di awal-awal saya akan menjelaskan bagaimana produk yang kita buat itu adalah produk yang akan meningkatkan value dari pengguna, gitu ya. As simple as kita cuma pengen jualan kopi, misalnya gitu, cuma pengen jualan kopi, dan as simple as orang yang tadinya uh, ngantuk, kita kasih jualan kopi dan akhirnya nggak ngantuk, gitu kan. Dia ada value as simple as cuma menjual produk yang cuma simple tapi bisa memberikan value lebih banyak gitu. Jadi 80-20 Pareto method lah gitu kan. Nah, kemudian ultimate goal dari sebuah produk ya. Ultimate goalnya ya kita dapetin feedback ya kan. Kenapa? Nanti kita akan belajar yang namanya build, measure, learn. Jadi dari produk kita buat itu kita butuh feedback mereka gitu ya. Karena feedback mereka itu yang akan dijadikan sebagai siklus lagi, nanti kita akan bahas siklus dalam stages dalam sebuah design thinking itu ada sebuah siklus. Nah, siklus itu terjadi dengan adanya feedback dari pelanggan itu tadi. Ya nggak? Karena bayangkan kita pengen jualan mie ayam gitu ya, buka buka toko, buka warung mie ayam gitu kan. Nah, yang kita harapin apa sih selain revenue, apa selain penjualan, selain pemasukan, yang kita harapin apa? Yang kita harapin adalah mie ayam saya enak nggak Bu? Pak, mie ayam mie ayam saya uh, suka nggak gitu kan? Kira-kira nanti mau datang lagi nggak beli mie ayam saya gitu kan? Pasti yang kita harapkan itu adalah feedback dari orang yang dia punya, mau itu feedbacknya kurang enak sekalipun, misalnya Mas mie ayamnya terlalu asin nggak enak gitu ya, itu juga sebuah insight yang valuable buat kita sebagai produsen gitu, karena itu nanti karena kita bisa jadikan sebagai bahan untuk improve, bahan untuk perbaikan, bahan untuk meningkatkan lagi kualitasnya. Nah, kemudian jadi apa sih design thinking gitu ya? Setelah kita mempelajari tadi ya mengenai apa itu produk, apa itu customer centricity, bagaimana itu bisa menjadi dasar fundamental sebuah design thinking. Oke, kita udah tahu apa itu desain gitu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke design thinking. Apa itu design thinking itu gitu kan? Nah, ini jadi menurut sebuah perusahaan inovatif ini namanya IDEO ini. Jadi IDEO ini dia adalah sebuah perusahaan yang dia menjalankan dari hari ke hari itu menjalankan metode design thinking ini gitu. Perusahaan ini adalah perusahaan yang membangun produk apapun produknya gitu ya. Terkadang produknya itu out of the box gitu ya. Nah, tapi cara mereka itu adalah menggunakan design thinking untuk memproduksi konsep dari produknya itu. Jadi ini ada sebuah konsultan gitu ya, konsultan produk. Gitu. Jadi apa sih design thinking itu? Jadi human centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people. Nah itu the possibilities of technology and the requirements of the structure. Nah jadi yang perlu saya garis bawahi ini adalah Tim Brown ini bilang design thinking adalah human centered approach, gitu ya. Jadi approach pendekatan membangun sebuah inovasi yang mana manusia ada berada di center of attention-nya, gitu. Center of consideration-nya, gitu ya. Gitu. Nah itu harus tidak boleh lupa dalam kita menjalankan sebuah metode design thinking, gitu. Karena pada akhirnya yang kita butuh adalah buat mereka, yang kita buat adalah buat user kita. Nah, kemudian jadi apa itu design thinking? Jadi ada 4 aspek lah ya, 4 aspek dalam sebuah design thinking itu gitu. Jadi ada tadi kita udah lihat ya, human centered gitu ya. Jadi puts the user's needs and experience at the center of the process gitu ya. Kita belum masuk ke stagesnya nih. Kita masih memahami dulu
aspeknya design thinking itu ada apa aja. Kemudian kedua iteratif, ya. Iteratif itu adalah sebuah siklus gitu ya. Siklus proses yang itu memberikan pengembangan-pengembangan dalam siklus berikutnya. Gitu. Siklus itu sifatnya exponentially value, memberikan value secara eksponensial, memberikan penambahan nilai secara eksponensial dalam melalui satu siklus. Gitu. Nah itu iteratif atau iteration. Kemudian tiga kolaboratif ya. Jadi encourage teamwork dan integration dari of diverse perspektif. Kenapa? IDEO itu ketika dia menjalankan sebuah design thinking, mereka mengumpulkan orang-orang yang di luar nalarnya gitu. Maksudnya apa? Jadi mereka mengumpulkan orang yang punya perspektif yang berbeda. Kita kan kalau misalnya dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah startup misalnya, ketika kita ngebangun sebuah produk, yang meeting, yang mikir itu pasti orang-orang produk atau enggak orang-orang yang ngebangun produknya gitu ya. Nah, si IDEO ini dia mengundang siapa misalnya? Mengundang ibu rumah tangga, dia mengundang guru misalnya, dia mengundang siapapun yang sekiranya bisa punya perspektif yang lebih dari yang dimiliki oleh kumpulan orang di dalam kantornya, dalam perusahaannya itu. Kenapa? Pentingnya sebuah diverse perspektif itu adalah akan meningkatkan inovasi ide dan inovasinya. Gitu. Itu yang dilakukan IDEO. Gitu. Dan terakhir mindset. Nah ini mindset yang penting ya. Jadi harus punya mindset yang experimental approach, yang problem solving. Gitu. Karena kita nggak akan bisa expect sebuah design thinking itu adalah sebuah satu close loop, satu circle atau satu cycle gitu. Itu ada sebuah cycle yang dia akan back and forth gitu ya, ke depan, ke belakang, maju lagi ke depan, baik lagi ke belakang. Nanti kita akan belajar mengenai siklusnya nanti ya. Gitu. Nah jadi seperti inilah yang namanya design thinking ya, aspek-aspeknya sebelum kita masuk ke stagesnya. Nah kemudian apa itu? Apa saja stages of design thinking gitu ya? Nah ya, jadi seperti inilah siklusnya gitu ya. Design thinking itu ada empathize, ada define, ada ID, ada gitu. Nah, jadi tahap-tahap inilah yang dijalankan ya salah satunya oleh Adio ya, yang dijalankan oleh Adio dalam menjalankan proses design thinking itu tadi gitu ya, dengan empathize gitu ya. Apa itu right? Nah, empathize itu adalah understanding users gitu ya, memahami, berusaha gitu. Jadi dengan cara mana user itu adalah kita dalami, selam yang user itu alami gitu ya. Saya contohnya tadi Gojek tadi gitu ya. Nadiem Makarim melihat kondisi orang-orang yang di sana, ya orang-orang yang di sana itu mengalami hal yang sama dengan mereka, dengan Nadiem, dengan mana dia punya kesulitan dalam bertransportasi di Jakarta waktu itu. Nah, dia observasi gitu. Dia tanya orang yang mengalami hal sama gitu kan. Nah, jadi kita pahami kebutuhan user. Jadi sebelum kita memulai segalanya gitu ya, kita harus memahami dari kebutuhan dari user itu dulu. Nah, saya pernah punya cerita waktu saya ke penerbangan gitu ya, sebuah perusahaan penerbangan gitu. Um, Bagaimana mereka itu uh, memahami usernya itu dengan cara
tempat tunggu. Dengan begitu si si kru-krunya itu semua pada turun melihat bagaimana ini, melakukan interview satu persatu. Apa yang membuat mereka nggak bosan misalnya? Apa yang membuat mereka bisa terbantukan? Nah, akhirnya apa? Sama ini kondisi. Jadi waktu anak-anak yang paling paling prioritas di solusi buat mereka sananya gitu kan. Waktu itu di sebuah bandara itu disediakan yang namanya playground buat anak-anak gitu ya, di dalam bandara itu. Akhirnya bisa uh, uh, orang tua yang punya yang bawa anak itu dia nggak akan bosan. Gitu ya. Nah, jadi empathize itu adalah bagaimana kita memahami pelanggan, bagaimana kita memahami bahan kesulitan, pain point dari pelanggan kita, bahkan yang belum jadi pelanggan kita. Gitu. Nah, kemudian step selanjutnya adalah define. Nah, ini adalah kita memframing problemnya, gitu ya. Kita framing problem. Misalnya tadi balik lagi ke cerita Gojek tadi. Oh, berarti dengan kondisi susah nyari ojek pangkalan gitu ya. Berarti masyarakat Jakarta waktu itu masalahnya adalah dia nggak nyaman dengan adanya uh, dengan sulit dapat ojek atau alat transportasi yang nyaman. Gitu. Kemudian problemnya itu tadi dan supply dan apa mismatch dari supply dan demand itu tadi gitu ya. Jadi bagaimana waktu itu di Nadiem Makarim melihat orang-orang itu masalahnya itu pelik gimana nyari ojek susah gitu ya. Terus ketika udah dapat ojek juga nggak ada standar pricing antar satu ojek dengan yang ojek yang lainnya gitu ya. Nah itu problem itu di framing gitu loh. Dibuat dalam satu statement yang namanya problem statement. Gitu ya. Jadi setelah kita dapetin uh, insight atau hasil observasi dari pelanggan atau dari calon pelanggan kita, nah kita buat yang namanya problem statement. Gitu. Nah jadi kita framing problemnya ada di mana. Karena itu akan menentukan solusi yang kita buat seperti apa. Gitu ya. Nah pada saat framing the problem itu, nah kita nggak boleh sampai salah framing gitu ya. Misalnya ternyata um, masalahnya A, tapi yang kita frame problemnya problem yang B misalnya. Gitu. Jadi saya punya cerita waktu saya mengerjakan satu project mobile app gitu ya. Jadi kita melihat data bahwa pengguna aplikasi kita itu tidak meningkat gitu ya. Karena kan sebuah aplikasi itu kalau misalnya penggunanya stagnan di angka segitu aja, misalnya sebulan yang pakai aplikasi cuma 1.000 orang, tiap bulan 1.000 orang aja gitu kan. Itu sebenarnya satu masalah sebenarnya. Kita pengennya kan pengguna aplikasi itu terus bertumbuh gitu kan, secara eksponensial. Nah ini dia tidak bertumbuh. Gitu. Waktu itu saya lihat datanya, kenapa orang-orang itu nggak banyak menggunakan aplikasi kita. Nah waktu itu kita lihat masalahnya apa gitu kan. Masalahnya, nah kesalahannya adalah kita tidak melihat empatasi itu tadi. Kita tidak melihat masalah orang-orang yang menggunakan aplikasi itu secara menyeluruh. Akhirnya apa? Kita membuat saat kita tingkatin um, tingkatin performan dari aplikasinya. Misalnya kita kasih uh, gimmick, misalnya kita kasih promo-promo, kita kasih voucher gitu ya. Tapi itu tidak membuat apa namanya peningkatan juga dalam pengguna aplikasi. Makanya pada saat kita framing problemnya adalah, oh mungkin orang nggak pakai aplikasi karena aplikasi kita kurang promo mungkin gitu ya. Orang-orang orang-orang nyari promo tapi nggak ada gitu. Nah itu problem itu belum tervalidasi dengan baik. Akhirnya apa? Setelah kita berikan sebuah program yang
yang banyak gitu ya untuk di apa namanya berdasarkan asumsi kita, itu tidak menyelesaikan masalah. Artinya aplikasi itu tetap penggunanya segitu-segitu aja. Hingga akhirnya saya coba lihat lagi data ini gitu, data dari pengguna dari aplikasi tersebut gitu ya. Kita gali siapa mereka secara demografi, kita gali secara apa namanya aktivitinya dia ketika mau menggunakan mobil aplikasi tersebut, ngapain aja, apa aja yang dibeli gitu kan. Terus berapa besar gitu pembeliannya gitu. Data itu kita lihat secara menyeluruh hingga akhirnya ketemu satu data yang ternyata itu signifikan, yang menjadikan sebuah alasan kenapa orang nggak make aplikasi kita. Gitu. Ternyata gitu ya, setelah melihat data dari 100% pengguna mobile aplikasi yang sudah install di handphonenya gitu ya, sekitar 45% diantaranya itu adalah pengguna handphone yang jadul gitu, yang RAM-nya cuma 2 giga, yang memori cuma 128 atau bahkan 64 giga gitu ya. Itu data yang terskip waktu itu. Dan akhirnya apa? Kita dapat problem baru sebenarnya. Kita bisa nge-framing satu problem baru. Oh, berarti orang-orang yang nggak pakai aplikasi itu adalah orang-orang yang handphonenya terlalu lelet atau mungkin terlalu berat untuk menggunakan aplikasi dari kita. Akhirnya mereka tidak, setelah dia pakai sekali, dia nggak akan pakai lagi. Itu kan masalah yang dialami oleh banyak orang sebenarnya gitu ya. Jadi apalagi yang handphone yang memorinya itu nggak gede gitu. Masih banyak. Jadi secara fakta yang terjadi di lapangan gitu ya, dari 100% pengguna smartphone gitu, sekitar 40-45% itu memorinya kecil, ROM-nya kecil. Jadi dia udah nggak cukup lagi install banyak-banyak aplikasi. Nah, itu kan satu masalah yang sebenarnya masalah krusial, krusial, tapi itu problem dari yang terjadi oleh dari pengguna aplikasi kita. Makanya pada saat itu kita rubah, kita ganti problem statement-nya gitu ya. Nah, itu yang bisa saya kasih contoh. Jadi problem statement itu kalau memang salah dalam mau memframing problemnya, kita bisa harus segera ganti problemnya dengan memang benar-benar relevan dengan masalah pelanggan tersebut. Gitu. Jadi gitu cerita tentang framing problem. Nah, setelah itu apa? Nah, baru setelah kita udah framing problemnya, kita generate idenya. Kita generate solutionnya. Nah, jadi ya kita tadi menceritakan tentang bagaimana pengguna aplikasi itu handphonenya tuh memorinya kecil gitu ya. Ternyata 45% itu nggak pakai aplikasi karena memang setelah dia install handphonenya jadi lelet, jadi uninstall lagi. Nah, bagaimana caranya supaya mereka setelah install mereka nggak jadi uninstall gitu kan? Kan itu kan solusi yang harus dipenuhi gitu kan. Akhirnya kita came up dengan ide gitu. Oh, kalau gitu ya udah kita bangun aja. Kalau memang si pelanggan-pelanggan tersebut merasa aplikasi terlalu berat, ya udah kita turunkan spesifikasi dari aplikasi tersebut. Jadi aplikasi itu misalnya kalau nggak salah sekitar 60 megaan. Nah, kita kita strip down istilahnya aplikasi tersebut menjadi setengahnya 30 mega gitu. Nah, kalau misalnya semua pernah lihat di Google Play Store ada My Telkomsel sama ada My Telkomsel Lite, kan ada dua jenis aplikasi itu. Ada My Telkomsel sama Telkomsel Lite gitu ya. Facebook ada Facebook Lite gitu ya. Apalagi ya? Yang saya tahu sih Facebook. Facebook dan ada Facebook Lite. Nah, itu berasal dari framing problem yang sama yang saya tadi jelasin. Jadi orang-orang itu pengen pakai Facebook itu nggak semua handphonenya itu cukup mumpuni untuk menghandle aplikasi yang begitu berat gitu. Makanya dibuatlah yang namanya Facebook Lite, yaitu versi ringan dari sebuah aplikasi atau versi ringan dari aplikasi Facebook tadi gitu. Dan akhirnya dari insight yang saya dapetin tadi gitu ya,
ya udah akhirnya kita buat, kalau gitu kita coba buat aplikasi yang memang ringan gitu. Kita pangkas setengahnya dari kapasitas aplikasi itu. Ya sudah. Jadi ide itu adalah bagaimana kita mentranslate ide itu tadi gitu. Jadi oke, kalau gitu kita buat aplikasi yang ringan, spesifikasi seperti ini, apa aja yang dikurangin gitu ya, apa aja yang tetap di aplikasi tersebut gitu ya. Nah, kita rumuskanlah itu struktur dari produknya. Gitu. Nah, disitulah baru kita bisa mulai untuk melakukan development, kita bangun produknya. Waktu itu saya bangun aplikasinya yang light mode, jadi yang aplikasi yang ringan gitu. Kayak Facebook dan Facebook Lite, jadi ada bikin versi light dari aplikasi, dan setelah itu memang tercermin lah gitu ya, ada peningkatan yang cukup signifikan. Karena apa? Orang-orang sudah mulai nyaman dengan menggunakan aplikasinya. Nah, jadi itulah idea. Nah, kemudian jadi ketika membangun sebuah produk yang baru ya, kita bisa bilang baru ataupun inovasi yang belum ada sebelumnya gitu. Saya dulu selalu melakukan yang namanya prototyping dulu. Kita build, kemudian kita tes, gitu ya. Kita build, kemudian kita tes. Jadi tidak serta-merta produk yang kita buat itu langsung dijual ke pasaran, gitu ya. Langsung dijual secara publik. Karena kita harus memastikan tuh yang namanya produk kita buat ini benar-benar sudah bagus belum performanya, fungsinya. Apalagi produk yang memang sebelumnya belum ada, gitu ya. Ya contoh Facebook Lite itu kan sebenarnya memang sudah ada Facebooknya. Tapi dengan adanya Facebook Lite ini, itu ada satu hal yang baru sebenarnya yang dibangun berdasarkan Facebook versi yang penuhnya tersebut gitu ya. Walaupun secara source code-nya sama, mungkin struktur dasarnya sama, tapi ada fitur-fitur yang itu dihilangkan gitu dari aplikasi yang memang sebelumnya sudah ada. Nah, versi Lite itu sebenarnya menghilangkan fitur yang ada, tapi dengan menghilangkan itu tidak serta-merta itu menyelesaikan masalahnya. Bisa jadi dengan menghilangkan satu fitur akan menambah masalah yang baru lagi. Nah, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita buat ini adalah sesuai dengan harapan, yaitu kita melakukan namanya testing. Testingnya banyak, kita ada beta testing, alpha testing, ada A/B testing gitu ya, ada usability testing gitu, ada banyak metode-metode testing yang bisa dijalankan oleh si product builder ini. Gitu. Waktu itu saya pernah membangun sebuah aplikasi yang light ini dengan menggunakan A/B testing, gitu ya. A/B testing itu adalah saya menyebarkan sejumlah pengguna, ya. Anggaplah ada 100 pengguna ya. Figurnya untuk mudah dipahamin ya. Ada 100 pengguna, saya bagi dua, 50 pengguna yang mendapatkan, saya bikin 50 pengguna mana yang senang dengan adanya aplikasi itu baru, mana yang dia biasa aja gitu. Nah, tujuan apa membuat satu testing seperti itu? Tujuan adalah kita memastikan gitu, apakah aplikasi atau fitur yang sudah dibangun itu memang orang pasti akan pakai. Gitu kan tadi masalah yang di awal tadi, kita udah susah-susah capek bikin produk, tapi akhirnya nggak dipakai, itu kan sebenarnya wasting banyak hal, wasting waktu, wasting resource, wasting money juga gitu ya. Banyak yang terbuang gitu, dan kita salah membangun produknya. Makanya design thinking ini adalah untuk membantu kita menyelamatkan dari itu gitu. Karena setiap produk yang buat prototipenya itu kan itu bisa lagi mundur lagi. Oke, prototipenya nggak lolos, ngedesain lagi gitu ya. Kita bisa bikin ulang bahkan gitu. Kita bisa re-engineering lagi itu misalnya. Nah, terus kemudian apa? Nah, gitu ya. Jadi sebuah
siklus. Tadi kan kita udah belajar mengenai advertise, terus ideate, terus define, advertise, define, ideate, and then prototype. Ketika kita membangun, kita membuild gitu ya, kita akan melakukan yang namanya measure. Yaitu measure-nya ya kita di kayak contoh saya ngeluarin yang namanya A/B testing. A/B testing itu dideploy, diberikan kepada sejumlah orang, tengah-tengah nih, yang kelompok A dia dapat aplikasi yang baru, yang kelompok B nggak dapat, misalnya gitu ya. Nah, kedua kelompok ini punya behavior yang berbeda. Nah, apa yang bisa kita ambil dari behavior tersebut misalnya? Orang-orang yang dapat kelompok yang dapat aplikasi baru, dia mungkin lebih sering make, lebih banyak spendingnya misalnya gitu ya. Tingkat uninstall mobile application juga rendah misalnya gitu ya. Jadi banyak insight yang bisa didapatkan dari apa namanya dari measure ini. Nah, sebenarnya proses ini juga adalah satu proses yang kompleks karena yang di measure juga kita harus harus benar-benar tahu apa yang kita mau ukur. Nah, itu kita akan belajar nanti di bootcamp ya. Untuk membangun suatu produk, cara ngukurnya gimana, dan apa aja yang diukur nanti kita akan bahas di bootcamp nanti. Nah, kemudian habis mission, ya kita dapatkan hasilnya gitu kan. Dari 100 orang tadi, berapa orang yang ngasih feedback kan suka ada kolom komen ya Google Play Store kan, itu kan orang kita bisa naruh feedback. Nanti bintang 1, bintang 2, bintang 5 misalkan. Nah, itu kita akan pelajari itu feedback-feedback tersebut. Apa yang sekiranya masih kurang, apa yang sekiranya masih bisa kita maksimalin gitu fiturnya misalnya. Nah, akhirnya kalau udah dapat feedback tersebut ya kita build lagi. Kita membuat siklus lagi untuk membuild lagi. Apakah ini sudah sebuah produk yang secara dijual secara komersial? Bisa ya, bisa enggak gitu. Tergantung dari berada di mana produk ini saat itu. Gitu. Nah, kalau dalam hal ini kan sebuah design thinking ini adalah produk ini masih dalam bentuk prototype. Nah, prototype itu kita bisa kembalikan lagi eh, ke apa namanya ke konsep awal, kita bisa re-engineering lagi gitu loh, karena dia masih belum jadi sebuah produk yang komersial. Nah, jadi build, measure, learn ini adalah sebuah siklus yang sama halnya kita membuat sebuah design thinking dari mulai empathize sampai ke prototype itu tadi gitu ya. Nah, jadi itu saya bilang tadi itu dari sebuah siklus dari mulai empathize ke define ke ideate gitu ya, bahkan ke prototype, itu bisa aja kembali lagi ke belakang gitu. Kayak tadi contoh saya bilang waktu itu saya membangun sebuah aplikasi itu kok penggunanya nggak nambah gitu kan. Pengguna nggak nambah dari bulan ke bulan segitu-gitu aja. Nah, akhirnya kita define, oh masalahnya mungkin orang nggak tertarik dengan aplikasi kita karena nggak ada promonya mungkin gitu ya, nggak ada diskonnya mungkin, atau nggak ada hal yang menarik dalam aplikasinya gitu ya. Nah, itu kan sebuah masalah yang sebenarnya salah framing, karena pada saat ngedefine masalah itu salah, idiotnya pun akan jadi salah, prototipenya juga akan salah lagi. Nah, akhirnya siklus itu harus kembali lagi ketika kita membuat satu prototipe dan salah, kita oh berarti kita salah mendefine masalahnya gitu kan. Bahkan kita salah mengempathize-nya, kita salah mendapatkan insight kebutuhan dari orang-orang yang kita observe juga mungkin bisa terjadi gitu. Nanya kita salah nanya orang, misalnya nanya pengguna kita misalnya nggak dapetin informasi yang lebih lengkap dari pengguna, kita bisa balik lagi ke empathize lagi. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin definisinya jam 9. Ini mau ada yang sampaikan mungkin? Iya, betul banget nih Mas Jody dan teman-teman semuanya. Tadi kita udah belajar tentang design thinking selama kurang lebih 1 jam. Cuman
ada beberapa info yang menarik nih teman-teman. Anggap aja kayak iklan gitu ya di TV-TV. Jadi nanti sebelum kita lanjut lagi ke materi, di sini ada info menarik nih teman-teman untuk teman-teman itu sendiri. Karena tadi udah sempat disinggung sih sebenarnya sama Mas Jody gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa topik-topik di webinar ini yang belum bisa kita provide. Kenapa? Karena keterbatasan waktu ya kan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar nge-build produk ataupun juga belajar lebih dalam tentang produk, kan kita tahu sendiri juga ya kalau misalkan di mana produk digital itu sekarang lagi happening banget nih teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang nge-build produk dari awal gitu ya, misalkan teman-teman nggak punya background sebelumnya ataupun teman-teman nggak punya pengetahuan sebelumnya juga. Nah, di sini Digicode punya jawabannya nih teman-teman, di mana kita ada Fundamental Product Development Bootcamp. Nah, apa sih teman-teman? Jadi di sini tuh ada bootcamp yang mana ada 5 sesi live online class kayak gini ya. Nanti metodenya juga kayak gini, jamnya juga dari jam 8 sampai jam 10. Apa aja yang dibahas? Kita bakalan ngebahas tentang introduction, product management, terus product life cycle, produk strategi dan road mapping, product development, agile metodologisnya, dan learning dan iterationnya juga. Jadi tadi sempat di-mention juga sama Mas Jody kayak ada beberapa hal yang nanti bakalan kita bahas di bootcamp lebih dalam. Nah, terus keuntungannya apa, teman-teman? Nah, keuntungannya yang bisa teman-teman dapetin, nantinya bakalan ada 5 sesi pertemuan secara via Zoom online nih, teman-teman. Kemudian juga ada sesi soft skill yang bisa ngebantu teman-teman. Ada study case juga. Jadi kan kalau misalkan di webinar ini kita ngedengerin Mas Jody doang ya ngomong gitu. Dan nanti mungkin ada Q&A. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti join ke bootcamp, teman-teman tuh bakalan dapet studi case secara real. Jadi ngebantu teman-teman untuk mengasah kemampuan teman-teman di bidang product development. Dan juga pastinya akan ada akses seumur hidup, baik materi ataupun recording kelasnya juga. Dan pasti bakalan didampingin banget nih teman-teman selama proses bootcamp gitu ya, dari baik mentornya, fasilitatornya, dan tim Digicode-nya sendiri yang siap ngebantu teman-teman selama proses bootcamp. Dan yang pasti teman-teman di sini tuh kita ngebantu untuk portofolio juga nih, di mana portofolio itu didapetin sama teman-teman di final project. Dan yang pastinya juga ada komunitas alumni Digicode. Nah, buat teman-teman yang berhasil join webinar ini nih, aku juga mau ngucapin selamat kepada teman-teman karena teman-teman tuh berhak mendapatkan harga spesial. Dan ini tuh hanya berlaku selama sesi webinar kita hari ini ya, teman-teman. Jadi nanti ini tuh hanya berlaku sampai di jam 10 aja gitu. Jadi teman-teman nih sekalian aku juga kirimin ke grup gitu ya, ke chat box nantinya setelah ini. Kalau misalkan teman-teman bisa ngedapetin harga spesial di 250.000 aja teman-teman. Tapi ini tuh bener-bener khusus sampai webinar ini berakhir aja sampai jam 10 nanti. Jadi teman-teman yang minat untuk ikut product development bootcamp, kapan lagi teman-teman bootcamp bisa di harga 250, langsung aja chat WA-nya, nanti WA-nya juga aku share di chat box ya abis ini untuk ngeklaim harga spesial ini. Dan nanti ketika teman-teman udah ngechat kita bakalan kirimin link pembayaran produknya. Dan aku spill juga kalau misalkan harga ini tuh nggak dipublish di mana-mana, Bu. Teman-teman bisa pegang omongan aku karena nanti teman-teman udah nge-follow Instagram Digicode kan ya. Nanti boleh dilihat di sana nanti yang dipublish tuh harganya nggak segini teman-teman. Jadi aku cuma mau bilang kalau misalkan harga 250.000 ini benar-benar cuma di webinar aja. Benar-benar cuma di webinar aja, benar-benar cuma hari ini aja. Karena kalau misalkan nanti nih udah nunggu besok itu nggak di harga segini teman-teman. Aku bisa jamin kalau misalkan 250.000 ini khusus, benar-benar khusus untuk peserta webinar. Pegang omongan aku ini kan di record ya. Nanti kalau misalkan aku bohong mungkin bohong nih Kak Devina dari Jikot. Tapi ini benar teman-teman. 250 ini cuma di webinar ini aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau misalkan harga normalnya itu di 1.250.000, tapi sekarang kalau teman-teman lihat di websitenya Digicode juga sekarang lagi ada promo early bird di mana di 799. Tapi teman-teman yang join bootcamp ini spesial karena teman-teman bisa mendapatkan harga 250.000 aja. Dan langsung aja teman-teman yang minat ini berlaku sampai webinar kita selesai. Jadi boleh langsung chat nomornya, nanti aku share juga di chat box. Langsung nanti kita kirimin link pembayaran. Gitu teman-teman. Dan aku tunggu juga di bootcamp. Dan nanti mentor kita juga di bootcamp ada Mas Jody. Ini kelihatan juga ya Mas Jody. Jadi nanti kita belajar lagi nih lebih dalam gitu ya. Nggak hanya design thinking tapi seluruhan tentang product developmentnya di Mas Jody gitu. Oke teman-teman, mungkin itu info ya sedikitnya. Nanti
info-info yang tadi aku share juga di chat box. Buruan sih kata aku kalau misalkan teman-teman mau dapetin harga 250 aja untuk bootcamp. Oke, teman-teman, kalau gitu mungkin itu dia sekilas infonya. Mungkin aku tunggu nanti teman-teman di bootcamp dan aku kembalikan ke Mas Jadi. Silakan Mas Jadi. Oke, terima kasih. Ya, itulah iklannya. Oke, kita kembali lagi ke siklus. Jadi gini, sebelum saya lanjut, saya mau disclaimer aja. Jadi bahwa design thinking ini tidak serta-merta hanya untuk produk digital, gitu ya. Eh, Mungkin beberapa orang yang ada yang apa ya, yang salah 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 nangkep bahwa oh ini untuk membangun sebuah mobile application ya gitu. Tapi enggak, gitu ya. IDEO tadi ya, IDEO itu tadi contohnya dia menjalankan design thinking itu dia bukan sebuah produk bukan sebuah bukan sebuah perusahaan yang memproduksi produk digital, bahkan produknya itu tangible semua gitu, gitu ya. Jadi ada satu produk yang dibangun sama IDEO itu adalah uh, ini troli buat pasar swalayan gitu. Jadi uh, bagaimana troli itu bisa apa namanya bisa punya fungsi ergonomis gitu ya, bisa fungsi yang nyaman buat pengguna yang datang ke supermarket gitu. Jadi design thinking itu tidak harus untuk produk digital gitu. Bahkan untuk kebutuhan yang sifatnya buat misalnya mau buka toko warung nasi sekalipun gitu ya, warung nasi goreng misalnya gitu ya, kita bisa coba eksperimen pakai design thinking gitu ya. Empathize-nya gimana misalnya, coba tanya nasi goreng enak tuh kayak gimana sih gitu kan, atau enggak nasi goreng yang kira-kira orang ya sebagian orang mungkin ada yang bosen ada yang enggak sama nasi gorengnya, tapi ketika orang yang udah bosen dengan nasi goreng kayak butuh deh nasi goreng yang beda gitu, misalnya nasi goreng pakai ya sekarang nasi goreng udah banyak ya gitu ya, misalnya nasi goreng campur campur telur bebek misalnya gitu ya, atau nasi goreng Jepang apalah gitu ya gitu. Jadi dari sebuah bisnis apapun gitu, any kind of business yang ada penggunanya, ada konsumennya, kita bisa jalankan dengan design thinking kalau misalnya memang kita benar-benar ingin memberikan produk yang benar-benar relevan buat mereka. Gitu. Yang baik lagi contoh warung nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Jadi empathize-nya gimana? Jadi nasi goreng apa yang kira-kira enak? Gitu ya. Nasi goreng yang out of the box tuh kayak gimana gitu kan? Nah, akhirnya define lah gitu kan. Oh kalau gitu nasi goreng yang rasa kopi misalnya, atau nasi goreng yang artisan nasi goreng misalnya gitu ya, nasi goreng tapi dibungkus sushi misalnya, itu kan sebuah sebuah ide inovasi kan. Cuma define-nya itu harus juga harus dijalanin. Define-nya apa? Misalnya orang bosan dengan bentukan nasi goreng gitu-gitu aja gitu kan. Ya ya orang sih makan-makan aja gitu ya. Tapi kan orang nggak kepikiran. Misalnya ada pada nggak tahu udah ada atau belum ya nasi goreng sushi tapi bentukannya nasi goreng gitu kan. Jadi kita makan sushi selalu pakai kecap wijen tapi dalaman itu nasi goreng gitu. Itu kan sebuah inovasi gitu ya. Nah inovasi itu kan kita bisa bikin prototipenya gitu. Kita bikin dulu nih sedikit nih nasi goreng sushi isi nasi goreng itu kita sebarin ke tetangga gitu kan. Itu prototip kan. Kita kalau bikin makanan kita pasti kasih tester dulu kan, tester ke ya ke saudara, ke keluarga, ke tetangga. Nah itu kan prototipe yang kita buat. Kita prototyping dengan produk homemade nasi goreng, sushi nasi goreng ini kita buat sendiri gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya orang bilang, oh ini enak sih, tapi coba tambahin teri deh gitu. Atau tambahin ikan asin lebih enak lagi deh, lebih lucu lagi tuh. Sushi tapi dalamnya nasi goreng teri. Oh, berarti kan kita balik lagi tuh idiot. Kita balik lagi ke define lagi gitu kan. Bener nggak orang-orang suka nasi goreng isi teri? Itu balik lagi ke appetize gitu kan. Kalau misalnya, oh iya suka gitu kan. Kayak belum ada deh gitu nasi goreng sushi nasi goreng tapi isi pete, isi teri atau isi ikan asin.
Ya kita define lagi, kita ID lagi, kita prototype lagi, kita bikin bikin tester lagi nih yang kita bisa bagi-bagi ke tetangga. Gitu. Akhirnya lama kelamaan dengan siklus bolak-balik seperti itu, kita akhirnya ketemu yang namanya product market fit nantinya gitu. Benar-benar nasi goreng yang inovatif gitu ya, nasi goreng yang gak pernah ada sebelumnya gitu. Bukan nasi goreng sebenarnya sushi ya, sushi yang isi nasi goreng misalnya. Nah itu inovasi yang belum ada sebelumnya dan kita menjadi market leadernya gitu kan. Gitu. Nah jadi pentingnya design thinking itu adalah untuk benar-benar ngedapetin produk yang benar-benar relevan buat orang, buat buat user kita, buat pengguna kita gitu ya. Nah, cuma secara prakteknya gitu dalam sebuah industri, nah itu kan sebuah proses yang nggak sesimpel ini gitu ya. Nggak sesimpel ini di saat tes aja contohnya. Ya tadi A/B test ya. Saya bagi ke ambil contoh aplikasi mobile ya, mobile app. Di saat tes itu ada yang namanya metrik. Metrik itu adalah sebuah apa alat ukur lah. Simpelnya seperti itu. Alat ukur untuk melihat performance dari aplikasi yang saya buat misalnya. Apakah orang memakai orang kemudian apakah udah install di uninstall lagi misalnya. Kemudian apakah uh, orang yang pakai itu mau spending lebih banyak atau enggak gitu ya. Kemudian apakah orang yang udah pakai hari ini besok pakai lagi atau enggak. Pemakaian aplikasi itu dalam sebulan berapa kali gitu. Nah, kemudian dalam sebulan berapa kali itu dibandingkan dengan bulan berikut bulan sebelumnya ada peningkatan, ada penurunan. Itu banyak metrik yang dilakukan banyak pengukuran-pengukuran dilakukan menggunakan metrik. Itu nanti kita membahas mengenai uh, how to measure your product itu nanti di bootcamp karena itu ada satu pembahasan tersendiri bagaimana kita menentukan bahwa oh oke okay, produk ini memang sudah sukses gitu sesuai dengan harapan. Karena kita kan nggak bisa mendapatkan insight yang langsung begitu aja gitu ya tanpa adanya pengukuran secara remote itu, secara remote dan menggunakan metrik. Nah itu pun juga ketika kita menentukan metriknya kita juga nggak boleh salah. Misalnya contoh aplikasi ya, mobile aplikasi itu kalau misalnya dalam sebulan, kalau misalnya dalam sebulan orang yang buka aplikasi seminggu 2 kali itu berarti sudah dikatakan aplikasi ini banyak yang make gitu contoh. Belum tentu gitu. Itu make itu fiturnya yang dia misalnya auto running si aplikasinya contoh gitu ya. Jadi perlu banyak validasinya ketika kita menaruh alat pengukuran dari sebuah mobile aplikasi itu banyak validasinya dan kita nggak boleh salah menentukan alat ukurnya. Gitu. Nah, kemudian terakhir implement. Implement itu berarti kita sudah bicara sudah secara publik dirilis, dideploy, dipasarkan secara publik gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Mas Jody, design thinking ini bisa dipakai buat produk B2B nggak gitu kan? Dari tadi kita ngomongin B2C semua kan, aplikasi buat end user langsung gitu. Buat B2B bisa nggak? Gitu ya. Jawabannya ya bisa. Gitu. Pokoknya base adalah design thinking ini adalah untuk bagaimana kita mendeliver, bangun ya, membuild, membangun produk dan mendeliver produk itu memang sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Mau siapapun itu penggunanya. Itu secara umum lebih ke cara membangun sebuah produk B2C dan B2B itu dua hal yang sangat berbeda metodenya gitu ya. Dari mulai empathize-nya, empathize-nya paling gampang bedain ya B2B dengan B2C. Kalau B2C kita tinggal tanya aja ke orangnya gitu kan. Tanya aja ke orang pengguna gitu. Atau kita observasi misalnya di sebuah pasar misalnya atau di sebuah ekosistem kita kita observasi aja gitu. Kalau B2B kan kita nggak bisa. Kita nggak bisa nanya orang dalam dari sebuah perusahaan kan.
Nah, itu tantangannya beda lagi. Kita juga bahas nanti di ya cara approach tentang apa namanya pendekatan product development atau product discovery dari perusahaan yang B2B gitu ya. Gitu. Karena B2B itu ada satu proses yang nggak nggak simple karena secara umum B2B itu pasti ya nggak ya secara umum ya nggak semua memang tapi secara umum produk itu pasti customized B2B itu karena satu produknya untuk berbagai kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nah itu cara pendekatannya adalah kita harus membuat satu produk yang sifatnya robust. Robust itu artinya bisa adaptif kemana aja. Nah itu kan bisa. Gitu. Jadi untuk kebutuhan desain ini kita bisa implementasikan bahkan untuk kebutuhan buka warung nasi goreng sekalipun gitu ya. Akhirnya kita kebentuk ada satu ide prototipe sushi isi nasi goreng pete, sushi isi nasi goreng teri misalnya. Atau udah ada atau belum tuh ya. Oke, sebenarnya ini sudah slide terakhir saya. Conclusion ya, applying design thinking ya. Jadi dalam meng-apply sebuah design thinking kita harus benar-benar punya sense of creativity yang kuat. Karena design thinking itu benar-benar menuntut bagaimana cara kita berpikir out of the box gitu. Bagaimana kita berpikir yang orang lain tidak kepikiran gitu ya. As simple as that gitu. Nah, dengan itu kita harus banyak cari referensi. Kita cari referensi, kita banyak baca-baca informasi tentang industri yang sedang tren saat ini misalnya berita yang lagi tren saat ini misalnya gitu ya. Jadi beberapa metode yang saya gunakan adalah tiap pagi saya luangkan waktu saya 30 menit untuk belajar. Belajar apa? Apapun aja di YouTube. Search aja misalnya apapun lah. Tahu perkembangan dunia machine learning kayak gimana gitu ya. Dunia payment gateway itu sekarang seperti apa? Dunia misalnya AI seperti apa gitu ya. Terus inovasi-inovasi terkait dunia teknologi sekarang seperti apa itu dari situ itu pasti yang namanya sense of creativity. Kemudian user centricity ya kita udah bahas tadi betapa pentingnya user centricity karena itu berawal dari situ. Desain thinking berawal dari situ. Gitu ya. Bahkan Steve Jobs mengatakan bahwa buatlah satu buat pelanggan yang itu tahu bahwa itu adalah kebutuhannya dia gitu. Something like that lah. Jadi kita benar-benar experience at the heart of. Terus kalau mungkin bisa dilihat di videonya tuh ya. Itu menarik bagaimana si IDEO itu mengkolaborasikan sejumlah orang dengan background yang berbeda-beda, yang out of the box juga backgroundnya, untuk mengambil idenya, gitu, mengambil perspektifnya. Nah, disitulah kita mendapatkan insight-insight yang kayaknya ide-ide yang out of the box yang kayaknya nggak biasa tapi efektif buat memberikan solusi buat penggunanya. Nah, kemudian yang terakhir iteration. Nah, design thinking itu kayak tadi saya bilang sebuah siklus. Jadi dari mulai size, ideate, define, prototype, dia bisa balik lagi ke ideate lagi. Dia bisa balik lagi ke define lagi. Dia bisa balik lagi ke empathize lagi. Dan itu akan selalu bentuknya seperti ya looping seperti itu. Tapi make sure yang satu loop itu harus menciptakan satu value yang lebih lagi dengan yang namanya iteration. Ya, sebuah siklus itu bukan berarti value dari produknya itu nggak nambah atau malah berkurang ya. Tapi setiap siklus yang terjadi itu akan menambah value dari produknya, gitu ya. Kayak tadi saya contoh itu warung nasi goreng gitu kan, sushi isi nasi goreng.
dikasih tester isi itu kan baik lagi siklus adalah bagaimana kita bisa melakukan value buah sesuatu dan terbentuk tadi itu. Kalau terjadi tiga penanganan berarti sambung dari itu dengan mungkin dengan merumuskan menformulasikan solusi ya mungkin. Nah itu berarti itu harus kembali lagi tuh ke empathize. Berarti ada insight dari pengguna kita yang belum kita dapetin semua. Memang tantangan di insight adalah kita terkadang suka kelewatan satu informasi penting, satu insight yang penting, gitu ya. Kayak tadi saya ngasih contoh untuk membangun sebuah aplikasi yang light itu ya. Ternyata ada informasi penting bahwa pengguna smartphone di Indonesia itu sekitar 40% itu RAM-nya memori kita 4 bisa aja mega pixel ini nggak cukup kita yang ukurannya besar, makanya dibuatlah light gitu kan, light version dari sebuah aplikasi kayak seperti Facebook dan Facebook Lite gitu. Oke, kalau gitu dari saya sudah, kita Q&A sekarang. Mungkin ada yang mau ditanya, kita Q&A, silakan saya kembalikan ke Devina. Silakan Devina. Oke, thank you nih Mas. Jadi, nah langsung udah ada pertanyaan nih dari Mas Muhammad Arifandi. Boleh mungkin Mas langsung aja. Ya, halo. Bisa dengar suara saya? Jelas, Pak. Oke. Iya, sorry, saya mau nanya tadi yang di slide apa itu tadi ya? Strategi design thinking. Ya, gimana Pak? Bisa di flash lagi ininya. Oh, yang sebentar. Yang di mana Yang tadi? halaman Lupa saya halamannya. yang Ya, mana tuh, Pak? Mas. Bukan. Masih di ini tadi. Oke, tadi kan ada terkait awal-awal dengan ya? apa? Empathize, define, kemudian ideas, kemudian prototype. Ya. Oke, next. Ya, gimana Pak? Ini. Ya, nah di salah satu item itu di yang define, framing the problem. Membahas framing the problem. Ya. Ada Ya. scene. Ya ini benar, sorry. Ya, sorry, yang dimaksud dengan frame the problem itu kalau saya itu seperti apa tadi ya? Karena kalau saya baca di definisinya kan clearly define the challenge you aim to address, focusing on user-centric opportunities. Jadi apakah frame the problem itu adalah melihat problem dan challenge yang akan dihadapi untuk menyelesaikan problem statement, atau challenge untuk mengatasi problem statement tersebut. Frame the problem ini ya. Oke, terima kasih Pak Arifandi atas pertanyaannya. Jadi framing the problem itu kata simpelnya kata simpel adalah menentukan atau merumuskan masalah user kita itu apa. Itu ya. Simpel itu. Merumuskan Itu frame the problem. Atau membuat satu statement masalah dari framing the problem. Betul. Bukannya itu sudah ada di identify insight that can inform the problem statement.
Karena gini, Ya, kadang-kadang jadi mendesain suatu selesai produk, ya kan, identify. oke kita tahu nih, dapat nih isu ataupun apa yang diharapkan oleh si market, ya kan. Nah, tapi kan dalam kita untuk oke masalahnya ya tadi misalnya apa nasi goreng dengan telur asin gitu, misalnya ya nasi goreng dengan telur asin. Ternyata bumbu bumbu nasi goreng yang sebelumnya ini cukup terkenal, kalau dicampur dengan telur asin itu rasanya agak berubah. Nah, bagaimana supaya tetap dicampur telur asin? Nah, itu yang saya anggap sebagai challenge to aim the address, ya kan? Dengan problem statementnya kan adalah ini gimana caranya supaya nasi goreng ini bisa lebih enak atau bisa bisa lebih banyak pembelinya seperti itu. Ini masalah definisi sih yang saya Ya. Ya gimana Mas? Uh, ya, jadi identity problem itu sebenarnya kan sebuah kelanjutan dari advertising tadi. Kita contoh nasi goreng, telur asin itu. Kalau kita udah bicara satu bentuk ide itu berarti udah masuk one step berikutnya, which is idea. Nah, tapi ketika kita memikirkan nasi goreng dengan telur asin, nah, problem itu adalah bagaimana kita menentukan bahwa nasi goreng telur asin itu adalah solusinya. Nah, framing the problem itu berarti kita bicara apa yang kita dapatkan dari empathize itu tadi, ya. Apa yang kita dapatkan, misalnya pada kata empathize kita tanya orang lagi makan nasi goreng, Mas lagi makan nasi goreng ya, bosan nggak sih makan nasi goreng itu misalnya gitu kan. Nah itu kan empathize. Berapa kali sebulan makan nasi goreng gitu contoh. Kemudian biasanya selain nasi goreng ini nasi goreng kayak gimana lagi? Benar menggali. Nah setelah itu barulah dapetan gitu kan. Oh iya nih gitu kan. Pasti ada tuh. Oh ya kayaknya saya bosan deh nasi goreng kayak gini aja gitu kan. Kayaknya di mana-mana goreng aslinya. Nah, barulah kita define, kita framing problem. Identity itu ada satu insight kita dapetin dari empathize tadi. Contoh misalnya, iya nih nasi gorengnya gini-gini aja. Itu kan satu insight gitu kan. Itu frame. Asal kita define challenge to the address focusing on customer centric opportunities, berarti kita buat sebuah statement bahwa pemakan nasi goreng di daerah ini sudah bosan dengan menu nasi goreng seperti itu. Nah itu berarti udah framing itu pengguna yang konsumsi nasi goreng di sudah bosan bumbu yang di aja. Nah itu framing. Nah, barulah kita bisa maju ke ide. Kalau gitu gimana kalau kita taruh topping telur asin misalnya gitu kan. Gitu Pak. Jadi apa namanya secara spektrum prosesnya dari mulai tes kita dapetin insight kita identify ya kita lihat pen ada di mana kita bisa menjadi sebuah itu tadi sih Pak kalau contohnya Pak Irfan. Ya. Berarti ini kan prosesnya sebelum kita mendapatkan ide ataupun ya ide ya, solusinya seperti apa gitu kan ya. Tuh. Oke, clear buat saya. Thank you. Tapi masukan Mas Jody sama admin, suaranya Mas Jody itu suka putus-putus, berebet kalau istilah. Terus ya. Oke. Oke. Oke, ya mungkin sinyalnya Mas Jody lagi ada gangguan kah ya Mas ya? Kayaknya ini Oke, sinyal nih akhir-akhir. ya, ya, thank you Pak Rifandi juga atas masukannya. Dan untuk teman-teman yang lain, kira-kira
ada yang mau ditanyain? Yuk teman-teman, mumpung masih ada Mas Jody juga di sini dan mumpung kita masih ada webinarnya nih, jadi kayak sayang banget kalau misalkan nggak teman-teman gunain untuk bertanya tentang apa yang belum clear. Jadi boleh raise hand ataupun boleh di chat juga. Ini nggak ada yang kepo tentang design thinking atau tentang yang lainnya? Atau kira-kira nggak ada yang mau nanya nih prospek berkarir di bidang product development sendiri kayak gimana nih teman-teman? Ayo, 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 ada yang mau ditanyain? Masih ada 30 menit lagi nih sesi webinar kita. Dan berarti karena sisa 30 menit lagi, berarti promo yang tadi pun juga sisa 30 menit lagi teman-teman. Karena kayak nantinya di harga publish umum pun nggak segitu nih teman-teman. Aku spill dikit aja kali ya. Jadi itu benar-benar harga khusus untuk bootcamp. Ini sambil teman-teman siapa tahu belum kepikiran bertanya gitu ya, aku juga mau ngingetin kalau misalkan karena kelas kita 30 menit lagi, berarti 30 menit lagi juga promo itu bakalan habis gitu. Dan sayang banget sih teman-teman kalau misalkan nggak diambil gitu ya 250 dan itu cuman untuk terbatas gitu kan. Sampai webinar ini selesai jam 10 aja dan pastinya nanti ya kita akan menjamin kelancaran programnya juga. Ya, Ayo, ada pertanyaan lagi mungkin? ya teman-teman gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman yang lain? Atau ada yang pernah menjalankan design thinking di tempat kerjanya? Kita sharing juga boleh. Boleh nih untuk sharing-sharing. Gimana gimana teman-teman? Apa udah paham semua ini? Ayo. Ini mau di bootcamp, nanti kita diskusi lebih lanjut. Betul. Atau mungkin dari Mas, jadi ada yang mau di-sharingin nggak Mas kira-kira tentang dinamika di product development itu sendiri Ya, gimana sih atau di design thinking itu sendiri kira-kira kesulitannya nanti biasanya nemuin apa ya, gitu Mas? ya. Jadi, nah ini juga saya pengen nyampein ini juga dalam menjalankan design thinking itu, gitu ya. Pengalaman saya sudah yang biasa saya alami gitu ya dalam menjalankan proses ini. Em, Terkadang ide yang disampaikan itu nggak ada yang flop gitu loh. Maksudnya kita pada saat kita ideate gitu. Kita ideate ini kan berarti kan kita sudah setelah framing problem tadi, kita buat solusinya. Misalnya. Problemnya tadi orang sekitar sini sudah bosen dengan apa namanya dengan nasi goreng yang gitu-gitu aja rasanya gitu ya. Dan kayaknya nggak mau sering-sering beli nasi goreng itu problem ya. Orang nggak mau sering-sering beli nasi goreng karena bosen dengan apa ingredientsnya atau toppingnya gitu-gitu aja. Nah dari situ kita buatlah dari framing tersebut kita buatlah oh kita solusinya berarti nah ketika mau punya solusi nah itu terkadang nggak pernah ada yang klop dengan solusinya apa dengan masalahnya misalnya oh ya udah kita bikin aja nasi goreng pakai teriyaki misalnya gitu atau bikin aja nasi goreng pakai teri plus pete plus gurita plus cumi apalah gitu kan gitu intinya pada saat membuat sebuah solusi gitu itu nggak pernah bisa dapat validasi yang cukup bahwa oh ini pas nih buat user gitu kan itu sering kejadian jadi kita akhirnya deadlock di fase ideate bahkan bisa berhari-hari nih kita gimana kita mungkin apa solusinya gitu kan itu sering terjadi nah kalau udah begitu gimana nah gimana tuh gitu ya kita nggak ada jalan lain kita baik lagi ke empathize berarti ada satu data yang belum kita dapetin karena solusi kita itu nggak relevan gitu kan kayak tadi saya ngebangun satu mobile application gitu ya saya kan cerita bahwa penggunanya kok nggak nambah-nambah ya gitu ya mungkin orang nggak pakai aplikasi kita karena nggak ada promonya kali ya udah kita kasih promo deh ya udah kita kasih diskon deh gitu kan tapi ternyata nggak nambah juga gitu ya ternyata kita nggak ngelihat kita lupa data pengguna
smartphone ini ternyata banyak handphone jadul gitu. Orang masih pakai handphone jadul tersebut yang memorinya masih kecil. Akhirnya apa? Orang-orang udah install ya dia udah nggak muat lagi mau install aplikasi yang lain, akhirnya aplikasi yang jarang dipakai di uninstall gitu kan masalahnya kan gitu. Oh kalau gitu ya udah akhirnya framing problemnya adalah orang-orang yang punya handphone jadul itu nggak bisa pakai aplikasi saya gitu. That's framing the problem. Nah setelah framing problem itu akhirnya apa solusinya? Oh, ya udah kalau gitu aplikasi yang sekarang kita strip down aja. Kita ringanin yang dari 60 mega tadi saya bilang kita papas di setengahnya 30 mega. Ya trade off-nya apa? Ya berarti fitur-fitur yang memang nggak ada fungsinya, nggak ada value-nya buat mereka yang penjadul, kita kita hilangin. Contoh apa? Ya, misalnya ada fitur animasinya, ada fitur gamingnya misalnya, ada fitur gamification, ada fitur videonya misalnya. Gitu. Bagi mereka-mereka yang sebenarnya nggak butuh itu, ya kita bisa strip down gitu. Kita benar-benar taruh fitur yang benar-benar pasti orang pakai, kayak misalnya beli, bayar, gitu ya, pesan, gitu. Ya kayak contoh Facebook dan Facebook Lite aja. Itu perbedaan itu jelas ya. Facebook Lite itu memang benar-benar didesain hanya untuk kebutuhan primary yaitu apa interaksi doang gitu, interaksi sama uh, naruh status gitu ya, bukan untuk game, bukan untuk menonton video, bukan untuk yang sifatnya memberatkan gitu. Nah, by the way itu ada pertanyaan ya, saya ngomong terus di chat. Iya, betul, Mas. Jadi ada pertanyaan dari Karangga nih di Oh chat. iya ya, gimana tuh? Saat melakukan design thinking dalam perencanaan ide pembuatan suatu produk atau jasa, terkadang selalu ada hal-hal yang tertinggal, sehingga kita suka melakukan review kembali terhadap strategi produk kita, sampai level thinking mana kita dapat launching suatu produk, karena bagaimanapun planning kita saat awal pasti jauh dari sempurna yang diharapkan oleh market. Betul, jadi itu dia pada saat kita membuat satu prototype lah, kita berarti kita fast forward ya prosesnya, fast forward sampai prototype. Kita udah dapat solusinya, kita define solusinya. Oh solusi kita bikin seperti ini. Jadi kita bikin prototipenya kok gitu. Nah, ketika prototype itu tadi, ini nggak pas nih buat pengguna kita gitu ya, nggak sesuai dengan kebutuhan, produk kita nggak ada yang make, produk kita nggak ada yang beli. Sorry, prototype itu masih belum di-share ke semuanya by the way. Masih hanya orang-orang terpilih. Makanya kalau di aplikasi di Google Play Store suka ada yang namanya beta tester gitu ya. Nah, itu berarti uh, aplikasi itu hanya digunakan oleh sebagian orang yang kita pilih gitu ya. Nah, itulah fungsinya testing. Nah, pada saat prototipe jadi, kita buat testing gitu kan. Kita bikin A/B test, kita bikin beta test, kita bikin alpha test juga, usability test. Jadi serangkaian testing itu kita jalanin dulu. Bahkan sampai pen test juga kita itu kalau di metode apa namanya testing sebuah aplikasi itu ada sejumlah testing yang itu bisa dijalankan untuk memastikan aplikasi ini memang berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan kebutuhan, berarti kan yang di planning di awal itu jauh dari sempurna. Memang pasti akan selalu seperti itu. Tidak tidak ada pernah apa istilahnya product market fit gitu ya, yang langsung saat itu juga dalam satu siklus. Pasti akan ada siklus iterasi itu. Makanya aspek dalam sebuah desain thinking adalah iteration gitu, iteratif gitu. Jadi siklus itu akan terus bergulir. Yang penting adalah setiap siklus satu loop selesai, ada satu value penambahan bagi si produk. Ada exponential value yang bertambah. Gitu. Nah, itu yang harus dijaga. Itu yang harus dijaga. Nah, kalau kita bicara hal-hal yang tertinggal ketika melakukan review kembali gitu, ya itu balik lagi ke gimana kita mendokumentasikan konsepnya, mendokumentasikan desainnya gitu ya dengan rapi dan baik gitu. Jadi supaya ketika kita buat satu iterasi lanjutan, kita nggak membuat satu yang repetitif gitu, nggak membuat satu produk yang sama. Makanya setiap siklus selesai itu harus ada value yang bertambah dari si produknya gitu. Nah, jauh dari sempurna pasti. Saya nggak mau ngasih berita buruk ya, tapi kita memang apalagi sebuah bisnis yang baru, sebuah startup,
atau sebuah produk yang baru dibuat misalnya, itu akan terus yang melalui namanya iteratif itu tadi. Jadi yang penting ya bagaimana kita caranya menjaga supaya siklus tadi itu menambah value ke depannya. Nah, pada saat prototipe itulah tadi tugas kita memonitor, memantau. Ketika kita kasih prototipe ini ke beberapa orang dan kita monitor metriknya, kita ukur gitu kan, pengukurannya kita pastikan gitu. Nah, kita nggak boleh, kita harus disiplin dalam menentukan cara kita mengukur keberhasilannya. Nah, kalau memang itu masih harus kembali lagi kita ke empathize misalnya gitu ya, ya kita baik lagi, kita mulai lagi di awal. Yang penting adalah setiap siklus yang selesai itu kita meningkatkan value dari produknya. Gitu sih Pak Rangga, mungkin seperti itu. Oke ya, oke. Kalau gitu ada lagi yang tanya mungkin? Sip. Thank you juga Pak Rangga. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau? Oke, dari Pak Ya, Pak Arifandi nih, Rifandi, boleh Pak? silakan Pak. Gimana Jadi Pak? dengan pertanyaan Mas Rangga dan penjelasan Mas Jody tadi kan terkait dengan proses kan, sorry tadi kan ngomong, tadi kan juga dijelaskan oleh BML kan, loopnya BML. Berarti kan artinya kan dalam setiap tahap itu kadang-kadang juga kita harus kembali lagi kan. Belum kita lanjut ke tahap berikutnya, ternyata di tahap yang kedua atau ketiga kita lihat ada yang belum pas, ada yang kita kembali lagi gitu kan ya. Nah sebenarnya Betul. pertanyaan saya di bootcamp yang nanti yang tadi di kita apa ya yang akan tadi yang disampaikan oleh admin itu apakah dijelaskan lebih detail lagi masalah itu, terutama administrasinya, karena gini, salah satu contoh ya misalnya kita bikin mengembangin suatu suatu aplikasi kan ada versi 1, versi 2 ataupun beta. Nah, otomatis kan harus ada administrasi pencatatannya kan. Yang berubah apa, yang berubah apa. Nah, apakah itu juga akan disampaikan pada saat bootcamp nanti? Ya, betul Pak Arifandi, terima kasih. Betul, jadi nanti pada saat design thinking itu saya akan dalam satu sesi, yang mana sesi itu kita ngebahas mengenai product development. Nah, product development itu berarti kita bicara mengenai banyak hal, dari mulai konsep produk itu sendiri. Kedua, assessment teknis dari sebuah produk tersebut, seperti apa. Terus, stakeholders itu juga harus dibahas. Siapa stakeholders kita? Resource itu kita juga harus assess bagaimana kita mengatur resource. Nah, secara singkat, semua itu akan tertuang di dokumen namanya BRD, Business Requirement Document. Nah, itu saya akan bahas satu persatu struktur atau outline dari sebuah BRD yang efektif, yang baik dan benar itu seperti apa, bagaimana cara kita mendesain sebuah BRD tersebut, terus bagaimana sebuah BRD itu kan sebuah dokumentasi. Yang kita tadi bilang, semua itu harus tercatat, terdokumentasi, desainnya, spesifikasi teknisnya, topologinya, bahkan arsitekturnya, segala macam kita harus simpan dengan rapi. Supaya apa? Ketika kita membuat satu iterasi berikutnya, kita bisa mengacu kepada BRD yang sebelumnya. Gitu. Nah, Nggak itu boleh dari awal lagi ya? betul, betul. Nanti kita akan bahas mengenai Ya, itu di product development nanti, Pak Arifandi. ya kalau gitu, sorry, ini saya ikut promo nih, nggak rugi dapat dengan harga segitu untuk bootcamp besok. Nah, pertemuan. Nah, karena ya kita kan coba untuk katakanlah teman-teman yang hadir di sini pengen jadi perusahaan, bikin perusahaan startup apapun lah. Ya Ya, tadi contohnya aja kita ngomong nasi goreng, padahal ini kan judulnya sini transformasi digital Indonesia. Tapi contohnya nasi goreng. Artinya kan bisa dipakai di semua betul. semua produk, semua bisnis kan, mau B2B, mau B2C. Jadi kalau menurut saya worth it lah. Ayo daftar. Terima kasih, Pak Arifandi. Oke, ya, jadi seperti itu sneak peek-nya mengenai bootcamp nanti ya. Saya akan menjelaskan product development. Saya akan menjelaskan cara mengukur produk itu, cara measure produk itu berhasil atau enggak, juga harus ada metodenya gitu ya. Karena kita membuat suatu aplikasi, kita lepas di Google Play Store misalnya. Gimana cara kita menentukan, oh ini aplikasinya oke. Yang download banyak, misalnya 10.000.
Tapi apakah itu sebuah tanda bahwa ini aplikasi sukses? Belum tentu. Belum tentu. Karena ada yang namanya active user, ada yang namanya stickiness, ada yang namanya ROI, ROA gitu kan. Nah, itu kita harus akan bahas mengenai cara mengukur juga ada dalam satu sesi di product development itu nanti. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Iya, gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyain? Mumpung masih ada Mas Jodinya nih di sini. Atau kalau enggak kita ketemu di bootcamp. Yes. Dan sekali lagi ya teman-teman, harga 250 itu cuman sampai jam 10 nanti. Jadi kalau teman-teman tertarik, terus mau belajar lagi, mau ngebangun produk digital juga nih, kata aku, menurut aku buruan. Karena setelah jam 10 lewat nanti, harganya udah nggak di 250 juga. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Boleh. Raise hand juga boleh, atau di chat juga boleh. Atau apa udah aman nih teman-teman? Aman kayaknya. Kalau udah aman, coba boleh klik 5 teman-teman di chat. Jangan tidur nih teman-teman. Enggak ya. Mana nih belum ada. Oke, Kak Eza aman ya. Kak Feby aman. Aman, aman, aman. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Aku tungguin. Ayo, 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 ayo. Oke, kayaknya mayoritas harusnya udah aman semua ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau belajar lagi, kita ketemu lagi nih di bootcamp. Dan meskipun nantinya kita selesainya jam 10 kurang, mungkin ya ini karena masih jam 9.46, aku mau infoin juga kalau misalkan promo harga 250.000 tadi masih berlaku sampai jam 10. Tapi jam 10 aja di hari ini. Setelahnya bakal balik ke harga normal ataupun enggak di 250.000. Langsung aja nanti chat ke nomor yang tadi dikasih ya, teman-teman. Oke, dari Mas Jody mungkin ada lagi sebagai closing statement, Mas Jody. Ya, jadi closing statement dari saya, untuk sebuah produk ya, kita bicara berarti sebuah produk itu nggak serta-merta hanya tangible, bisa juga dalam bentuk digital gitu ya, digital produk gitu. Itu semuanya punya metode yang sebenarnya bisa kita aplikasikan uh, dengan design thinking ini gitu. Artinya spiritnya adalah bagaimana kita bisa membuat satu produk itu benar-benar relevan, benar-benar on point sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Seperti ceritanya Gojek itu tadi gitu ya. Gitu. Walaupun akhirnya sekarang Gojek terkalahkan oleh Bluebird. Bluebird naik naik lagi pamornya gitu ya. Itu another design thinking lagi nih kita bahas di produk development gitu ya. Bagaimana Bluebird yang tadinya nomor satu kemudian dikalahkan oleh Grab dan Gojek, kemudian sekarang balik lagi nomor satu lagi gitu ya, jadi pilihan orang-orang. Itu juga satu proses strategi yang dibentuk juga gitu oleh Bluebird, kenapa dia bisa kembali lagi. Nah, intinya sebuah proses itu kita harus disiplin dalam menjalankan si design thinking ini. Kita nggak boleh yang namanya empathize itu ya udah kita ambil data aja deh gitu ya, yang ada di dashboard atau data aja deh kita ambil. Lebih parah lagi kita ambil di kata data.com misalnya gitu. Itu sangat-sangat salah. Kita kalau kita tidak benar-benar mendapatkan insight langsung kepada user gitu ya, itu kita nggak akan dapetin problem statement, belum lagi ngomongin solusi ya, problem statementnya juga nggak akan relevan. Nah jadi bagi yang memang saat ini sedang menjalankan sebuah proses design thinking atau nantinya akan menjalankan sebuah proses design thinking yang akan dibawa mungkin ke tempat kerjanya gitu ya, idenya adalah bagaimana kita memulainya dengan human center itu tadi gitu ya. Human center itu adalah bagaimana kita memikirkan permasalahan itu dari langsung penggunanya gitu ya. Jadi dari langsung orang-orang yang akan kita tawarkan produknya. Bukan dengan bagaimana kita kayaknya punya resource seperti ini, cukupnya bikin produk seperti itu. Ya udah kita bikin produk itu aja. Nanti gimana caranya nanti pelanggan akan terima, ya kita lihat nanti. Nah itu itu akan blunder di belakangnya. Gitu. Akan blunder. Seperti halnya startup yang saat ini sudah apa namanya sudah mati ya. Banyak ya cerita startup yang dulunya bagus, and then tiba-tiba udah dapat pendanaan, and then akhirnya collapse. Itu banyak ceritanya itu karena
itu gitu. Beberapa proses empathize-nya mungkin belum baik, atau mungkin pada saat framing problemnya juga belum sesuai gitu. Banyak hal yang kita bisa pelajarin sebenarnya. Jadi singkat cerita, design thinking ini bisa digunakan untuk mendapatkan produk yang relevan gitu ya. Dan yang penting adalah bagaimana kita bisa menjaga siklus itu terus exponentially memberikan value kepada produknya. Oke, untuk selengkapnya nanti kita ketemu di bootcamp. Oke, Devina, saya kembalikan. Oke, thank you nih Mas Jody atas pemaparan materi dan sesi diskusi juga. Untuk materi nanti recordingnya akan disampaikan. Untuk materinya nanti akan kami kabari lebih lanjut ya Pak Arifandi. Dan mungkin sekali lagi thank you Mas Jody atas pemaparan materinya. Thank you juga teman-teman udah join ke sesi webinar kita pada malam hari ini dan cukup berpartisipasi nih. Dan mungkin untuk sebelum kita masuk ke sesi absensi, kita lakuin dokumentasi dulu kali ya. Jadi buat teman-teman nih aku take down juga untuk itunya. Nah, buat teman-teman yang bisa on cam, yuk boleh on cam untuk kita dokumentasi dulu nih teman-teman. Kapan lagi kan nanti kita belajar design thinking yang bisa difoto, terus bisa teman-teman masukin LinkedIn, masukin sosial media juga gitu. Ayo, ada lagi yang mau on cam? Aku tungguin teman-teman. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Oke, kayaknya udah ya. Nah, ini ada 2 slide teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman ada di mana, jadi standby aja kita kan ya. Standby on post. Oke, teman-teman. Udah? Oke. Kalau gitu aku SS ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi nih, teman-teman. 1, 2, 3. Satu lagi tadi ada notifikasi. 1, 2, 3. Oke, udah thank you teman-teman semuanya yang udah on cam. Nah, dan sekali lagi thank you teman-teman untuk sesi kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapetin di malam hari ini bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang produk ataupun mau ngebangun produk digital, ikut bootcampnya ya teman-teman. Dan mumpung masih ada 8 menit lagi nih teman-teman promo harga spesial ya gitu kan. Nah, untuk teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, teman-teman boleh ya untuk isi feedbacknya, formnya akan di-share di chat box juga mungkin sebentar. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung isi absensinya supaya untuk ngeklaim sertifikat ya teman-teman gitu. Jadi itu bisa di-save juga linknya karena mungkin nanti kalau misalkan Zoom-nya itu hilang atau Zoom-nya udah berakhir, nanti kalau misalkan teman-teman kehilangan link, itu nggak akan terjadi gitu. Jadi di save mandiri ya teman-teman. Dan kalau misalkan nanti link ini tuh nggak akan di-share juga ke grup, jadi cuma di Zoom aja. Jadi harapannya teman-teman keep linknya dulu aja gitu kan. Nanti ngisinya boleh belakangan atau mau langsung diisi sekarang juga boleh, tapi keep aja dulu linknya. Oke teman-teman, kalau gitu karena sesi kita juga udah berakhir dan udah nggak ada pertanyaan lagi sama teman-teman, kalau gitu sesi webinar kita pada malam hari ini sampai di sini aja dulu. Kalau misalkan teman-teman nanti ada lagi yang mau di-sharing-sharingin juga boleh. Kita ketemu ke bootcamp. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi thank you Mas Jody dan selamat malam teman-teman. Malam-malam. Terima kasih semuanya. Soft skills melalui program intensif yang dipandu oleh praktisi industri. DigiCode berfokus pada pembelajaran mandiri dengan mentor yang merupakan